إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, datang seorang lelaki kepada beliau lalu bertanya, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajari kalian segala sesuatu sampai pada perkara-perkara al-qira'ah, yaitu tentang tata cara qada'ul hajah, adab ketika ingin buang hajat? Maka Salman radhiyallahu taala anhu mengatakan, na'am, iya, Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajari kami segala sesuatu, bahkan pada perkara-perkara kecil Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kami. Dari tersebut ibadallah menjelaskan bahwasanya tidak ada satu amalan, begitu pula tidak ada suatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia, besar maupun kecil, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula syariat ini telah mengajarkan kepada kita. Dan di antara ibadallah, di antara perkara yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang di mana perkara tersebut tidak didapatkan pada agama-agama yang lain, bahkan tidak didapatkan pada al-qawanin al-basyariyah, tidak didapatkan pada peraturan-peraturan manusia. Ketahuilah, di antara adab yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, yaitu adabun naum, adab-adab ketika seseorang hendak tidur. Tidur ibadallah adalah ayat di antara ayat-ayat yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan hamba-hambanya setelah mereka meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih." Di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kalian setelah kalian meninggal, yaitu manamukum bil-laili wan-nahar, yaitu tidurnya kalian di malam dan di siang hari. wa batiga'ukum min fadli
fadlih. Begitu pula kalian mencari sebagian dari karunia Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sungguh yang demikian itu terdapat padanya ayat-ayat bagi orang-orang yang mendengar. Sehingga ibadallah, perkara ini yaitu an-naum, tidur, adalah ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajari kita beberapa adab ketika seseorang hendak tidur. Ada beberapa adab yang hendaknya seseorang perhatikannya, yang hendaknya seseorang harus memperhatikan perkara tersebut. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat ini, yaitu an-naumu mubakkira. Seseorang tidur di malam hari, tidur dalam keadaan dia jauh dari as-sahar. Dia tidak begadang di malam hari. Dia tidak tidur di tengah malam tanpa ada manfaat dan faedah. Dia tidak begadang di malam hari tanpa ada manfaat dan faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut. Dalam hadis Abu Barzah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya. Kata Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nauma qabla al-isya wal hadits ba'da." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk tidur sebelum salat Isya, wal hadits ba'da. Juga beliau melarang seseorang berbincang-bincang, begadang di malam hari. Begitu pula berkumpul setelah salat Isya. Dikarenakan kedua perkara tersebut ibadallah akan membuat seseorang telah tidur di malam hari. Ketika seseorang tidur sebelum Isya, maka akan membuat dia begadang di malam hari, susah untuk tidur di awal malam. Begitu pula ketika seseorang berkumpul begadang di awal malam sampai tengah malam, mereka berkumpul bercerita tanpa ada faedah dan manfaat, maka hal ini membuat dia terluputkan dari an-naum mubakkiran, tidur di awal malam. Dan ketahuilah ibadallah, di dalam hal tersebut terdapat faedah dan manfaat yang sangat besar, yang dimana manfaatnya melebihi usaha seseorang di siang hari dan di malam hari. Ketika seseorang tidur di awal malam, maka dia akan mampu bangun dengan segar dan kuat di sepertiga malam terakhir. Bukankah pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir." Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, turun ke langit dunia pada setiap malamnya di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yas'aluni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yad'uni fa astajibalah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hamba yang bangun pada waktu tersebut, siapa yang meminta, niscaya aku akan beri, dan siapa yang berdoa, niscaya aku akan kabulkan, dan siapa yang minta untuk diampuni, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pengampunan. Sehingga ibadallah, orang-orang yang tidur di awal malam, maka bi'idznillah dengan mudah dia akan bangun di akhir malam, sehingga seluruh hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beristighfar pada waktu tersebut, dikarenakan waktu tersebut ibadallah adalah waktu yang sangat tepat untuk seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur adalah waktu yang sangat tepat untuk seseorang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ibadallah, orang-orang yang begadang di malam hari tanpa ada faedah, tanpa ada manfaat, atau bahkan orang-orang yang begadang di malam hari dalam keadaan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka susah untuk bangun di akhir malam. Bahkan bisa jadi terlewatkan dari mereka kewajiban mereka, yaitu salatul fajr. Sehingga ibadallah, ini diantara perkara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu umatnya tidur di awal malam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, yaitu al-wudu qabla an-naum, yaitu seseorang berwudu sebelum tidur. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza ataita mabji'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bara bin Azib, hendaklah engkau wudu sebagaimana engkau wudu ketika hendak salat. Perkara yang ibadallah adalah perkara yang agung. Ketika seseorang senantiasa berada di atas taharah, senantiasa memiliki wudu, bahkan ketika hendak tidur, dia tidur di atas taharah, dia tidur dalam keadaan telah bersuci. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang-orang yang tidur dalam keadaan mereka telah bertaharah, mereka telah bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malakun." Siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan dia telah bersuci, dia telah berwudu, bata fi syi'arihi malak, maka ada malaikat yang tidur bersamanya. Falam yastayqidh illa qal, dan tidaklah hamba tersebut bangun di pagi hari ataukah di subuh hari, melainkan malaikat tersebut mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, ya Allah ampunilah hambamu ini, fa innahu bata tahira, karena sesungguhnya dia tidur di malam hari dalam keadaan suci. Sehingga seseorang yang bersuci sebelum tidur, berwudu sebelum tidur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dia dari dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Sehingga ibadah dan adab ini bukan sesuatu yang membuat seseorang sulit dan membuat seseorang susah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya ketika diturunkan ayat tentang syariat berwudu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ingin menyusahkan hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walakin yuridu liqahhirakum." Tapi syariat wudu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian. Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian dari dosa-dosa kalian, dari kemaksiatan yang kalian lakukan. Sehingga seseorang berwudu sebelum tidur, tidaklah dia bangun di pagi hari, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dan mensucikan dia dari dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah di antara adab yang telah Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, begitu pula ini adalah adab kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula ini adalah wasiat kepada sahabat-sahabat yang lain, dan di antaranya adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat dan pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat-sahabat tersebut, yaitu mereka berwitir sebelum mereka tidur. Ini di antara adab bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam untuk melakukan witir. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan mereka wasiat dan pengajaran agar mereka melakukan witir sebelum mereka tidur. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Awsani khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkanku. Dalam riwayat yang lain, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku 3 perkara. Dalam riwayat dikatakan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, la ada'uhunna hatta amut. Saya tidak akan meninggalkan wasiat tersebut sampai saya wafat. Dalam riwayat juga dikatakan, la ada'uhunna fis safari wal hadar. Saya tidak akan meninggalkan wasiat tersebut sama saja saya dalam keadaan safar atau mukim. Apakah ketika wasiat tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya? Begitu pula ini adalah wasiat kepada umatnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Awsani khalili bi thalathin an utira qabla an anam." Yaitu agar aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Kemudian yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wa an asum thalathata ayyamin fi kulli syahrin." Dan agar aku berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Dan yang terakhir, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah wa an usolli ad-duha, dan agar aku melakukan salat duha. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya keadaan tersebut dibawa kepada keadaan bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, sehingga dia disyariatkan dan dianjurkan untuk melakukan salat witir sebelum dia tidur. Sehingga ibadallah, ini adalah adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Hendaklah bagi orang-orang yang benar-benar mengaku bahwasanya mereka adalah umat sallallahu alaihi wasallam, umat dari Nabi yang mulia ini, untuk menghidupkan adab-adab dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala at-taufiq was-sadad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah